Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah sarang Dewa Taisu meledak, dengan cepat berkas cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke berbagai arah ke dalam kehampaan di sekitarnya. Bahkan sang ratu yang masih berdiri di bahtera, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali, sehingga aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Kemudian sebuah cahaya keemasan langsung menutupi seluruh bahtera dalam sekejap. Tetapi beberapa sosok dewa abadi dari Sensi yang tidak sempat melarikan diri, mereka masih terkena cahaya merah yang menyebar dalam sekejap, yang membuat mereka terluka parah. Namun hal yang paling mengejutkan para pasukan Sensi adalah cahaya merah yang menyapu dengan ganas tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pasukan Taisu. Bukankah setelah pertempuran ini berakhir, sebagian besar pasukan Taisu semuanya telah diblokir, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam sarang Dewa Taisu? Apakah mungkin ada ikan yang lolos dari jaring? Melihat pemandangan ini, sang ratu bergumam dalam hati. Namun para pasukan Sensi yang terkena cahaya merah, yang kekuatannya tidak terlalu kuat, meskipun mereka dapat pulih dengan cepat, tetapi mereka juga mengalami trauma. Mereka tidak fokus memblokir pasukan Taisu, sehingga sejumlah besar pasukan Taisu berhasil melarikan diri kembali ke dalam sarang Dewa Taisu dengan cepat. Setelah pasukan Taisu kembali ke dalam sarang Dewa Taisu, tiba-tiba seluruh tubuh sarang Dewa Taisu bergetar. Kemudian dengan suara teredam, cahaya merah terus menyebar dan berubah menjadi Dewa Taisu Senyi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cepat, mereka terbang ke berbagai arah ke dalam lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya kali ini saya tidak dapat menghentikan mereka melarikan diri, karena setelah mereka terbang dalam jarak tertentu, mereka akan dapat menerobos kehampaan dan menghilang, yang menunjukkan strategi yang digunakan Taisu tidak bisa dianggap remeh. Karena tubuh sarang Dewa Taisu begitu besar, itu akan menarik perhatian Sensi. Jadi mereka memiliki ide untuk pemisahan diri dari tubuh sarang Dewa Taisu dan tersebar ke dalam berbagai alam dan bintang di lautan ketiadaan, sehingga pasukan Sensi akan kesulitan untuk menangkap mereka. Tepat ketika sang ratu melihat pemandangan ini, dia bergumam dengan suara rendah. Meski begitu, sang ratu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, karena dia tidak dapat menghentikan para pasukan Taisu melarikan diri. Jadi dia hanya melihatnya. Terlebih lagi, Taisu memiliki dewa abadi yang kuat di tangan mereka. Di dalam kegelapan dunia Sensi, adapun pembatasan sarang Dewa Taisu masih sangat sulit untuk memblokir mereka melarikan diri. Karena ketika Dewa Taisu Senyi melarikan diri ke berbagai arah, pasukan Sensi tidak dapat mengejarnya. Bagaimanapun, setiap Dewa Taisu Senyi memiliki ukuran yang sangat besar dan terbuat dari baja yang sangat keras, sehingga kemungkinan diblokirnya sangat rendah. Jadi selama ada salah satu bahkan komandan Taisu yang dapat lolos dari jaring pasukan Sensi dan dapat memasuki sarang Dewa Taisu untuk mengambil alih komando saat ini, ratusan dengan Taisu Senyi dapat memisahkan diri dari sarang Dewa Taisu dalam sekejap, sehingga akan sangat sulit untuk mengetahui keberadaan komandan Taisu di dalam Dewa Taisu Senyi tersebut. Yang mulia, Anda ingin saya mengejar mereka? Sosok sebelumnya melapor segera mengepakkan tinjunya dan bertanya dengan hormat. Tidak perlu mengejar mereka, namun Anda harus memperkuat pembatasan kepada semua pasukan Taisu yang ditangkap, dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Sang ratu berkata dengan santai.
memainkan jarinya dan melanjutkan. Bagaimana dengan 4 sosok Dewa Abadi Taisu? Apakah kalian sudah menangkapnya? Jika demikian, ini juga suatu keuntungan besar bagi Senshi. Yang Mulia dapat yakin kami telah menyegel mereka berlapis-lapis dengan pembatasan yang sangat kuat. Tepat sebelum sosok itu dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara ledakan bergema dan keras. Kemudian cahaya merah tidak jauh dari 4 makhluk abadi menyapu dengan liar di atas bahtera pasukan Senshi. Lalu meledak dengan keras. Tuar. Pada saat ini, sosok meledak diri, berubah menjadi kabut darah yang menyebarkan dengan cepat. Bahkan dampak ledakan dari sosok itu membentuk gelombang energi yang sangat menakutkan, yang mencangkup area yang sangat luas. Bahkan energi yang sangat besar langsung menyelimuti seluruh bahtera yang membuat bahtera tersebut terguncang dan keras. Tidak hanya itu, bahkan sang ratu yang berdiri di bahtera dengan santai dapat merasakan gelombang energi yang ditimbulkan dari ledakan diri sosok sangat kuat. Yang Mulia, sosok Dewa Abadi Taisu meledakkan diri mereka sendiri. Sosok yang melapor tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam yang membuat sang ratu mengerutkan keningnya. Karena menurut sosok yang melapor, sang ratu telah membuat pengaturan yang sangat teliti. Jadi tingkat kesalahannya sangat rendah. Bagaimanapun, semua meridian energi dalam tubuh keempat sosok itu telah diblokir sepenuhnya, sehingga tidak mungkin bagi mereka dapat meledakkan diri mereka sendiri. Sialan, apa yang terjadi? Mustahil mereka dapat melakukannya. Sosok yang melapor berkata dengan tidak percaya, kemudian dia langsung mengepakkan tinjunya ke arah sang ratu dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Anda harus tahu, karena mereka bisa melakukannya, pasti ada kekuatan lain yang ikut campur. Bagaimanapun di dunia Senshi banyak orang kuat dari Taisu yang masih bersembunyi di kegelapan. Sang ratu berkata perlahan, namun dalam kata-katanya tidak ada niat untuk menyalahkan semua pasukan Senshi yang telah datang. Karena mereka telah berjuang tanpa rasa lelah untuk menangkap keempat sosok itu. Apa kecelakaan seperti itu disebabkan oleh hal lain? Sosok yang melapor tercengang saat mendengar kata-kata sang ratu. Ya, hati-hati, seseorang telah datang. Sang ratu berkata perlahan, namun alisnya sedikit menyusut, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada sosok yang berdiri di kabut darah di ujung. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang datang. Sosok di depan memegang tubuh 3 sosok berjubah hitam, dan 2 sosok berjubah hitam lainnya berada di belakang orang ini. Sedangkan untuk Tuan Muda ke-12 tidak ada yang tahu keberadaannya. Yang Mulia, kali ini saya menganggap Anda telah menang dalam pertempuran ini. Tetapi Anda harus tahu, di masa depan, Senshi Anda pasti dapat saya kalahkan. Sebuah suara keluar dari dalam kabut darah di ujung. Sosok itu meraung dan keras seperti guntur yang menyebar di kehampaan, sehingga semua sosok makhluk Senshi dapat mendengarnya. Namun setelah suara itu keluar, kabut darah yang tersebar di kehampaan tiba-tiba menyusut, membentuk lingkaran energi lagi, dan langsung menyebar ke sekeliling. Kemudian sosok yang berbicara menghilang, bersama kabut darah bersama ketiga bayangan hitam. Tapi sebagian besar pasukan Senshi yang berada di bahtera, yang berada dalam kabut darah, menerima dampak yang sangat kuat, sehingga menderita luka parah. Bahkan penghancuran diri dari makhluk Dewa Abadi memberikan dampak yang sangat kuat pada bahtera pasukan Senshi, sehingga secara langsung meledakkan bahtera tersebut hingga tidak dapat dikenali lagi. Jadi saat melihat pemandangan itu, sang ratu berteriak, "Cepat, selamatkan para pasukan yang berada di dalam bahtera. Mungkin situasi yang dihadapi mereka sangat buruk." Meskipun sang ratu memberikan perintah, dia tetap tidak memilih untuk pergi karena Xiuyan masih mencoba mendapatkan terobosan. Adapun pasukan Senshi yang lainnya,
Setelah mendapat perintah, mereka dengan cepat segera bergegas ke tempat Bahtera yang dihancurkan. Pada saat ini banyak mayat yang berserakan di mana-mana, dengan anggota tubuh potongan mengambang di udara. Setidaknya dalam ledakan ini telah menewaskan hampir setengah pasukan Senshi dalam Bahtera tersebut. Bahkan beberapa makhluk abadi telah terluka parah. Sedang di pihak Taisu, mereka telah kehilangan satu sosok dewa abadi, sehingga kerugiannya tidak terlalu besar daripada kehilangan 4 sosok dewa abadi. Yang menunjukkan ketegasan dalam pihak Taisu sangat luar biasa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, para dewa Taisu Senshi sekarang telah meninggalkan kehampaan alam 1000 bintang. Dengan tubuhnya yang sangat besar, mereka terbang ke arah yang berbeda dan membagi pasukan mereka menjadi 5 kelompok besar untuk meminimalkan kerugian mereka. Namun meskipun dalam pertempuran ini Senshi bisa dianggap dapat memenangkannya, tetapi karena bisa membiarkan Taisu melarikan diri adalah sebuah kegagalan bagi Senshi yang menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki dunia Taisu jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Karena apa yang dilawan oleh makhluk Senshi sekarang hanyalah kelompok Taisu yang terlihat di permukaan. Adapun sosok Taisu yang sangat kuat lainnya, sebenarnya mereka tidak mengambil tindakan dan masih bersembunyi dalam kegelapan dunia Senshi. Dan orang-orang kuat Taisu inilah adalah ancaman terbesar bagi para dewa dunia Senshi yang sebenarnya. Karena saat kemunculan sosok dalam kabut darah sebelumnya, Sang Ratu sudah merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Mungkin jika Shenwu tidak ada di tempat ini, sosok Taisu ini akan memberikan perlawanan yang lebih kuat kepada pasukan Senshi sekarang. Meskipun sebenarnya dalam konfrontasi singkat ini tidak peduli entah itu di pihak Senshi ataupun Taisu, sebenarnya kedua belah pihak sedang saling menguji kekuatan mereka masing-masing. Jadi meskipun Taisu juga menderita kerugian yang cukup besar, pada akhirnya pasukan Senshi juga menderita banyak korban. Meski begitu, Xiaoyan masih benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Bagaimanapun, keabadian Kaisar langkah kelima adalah titik balik, di mana kekuatan keabadian menyebar dari jantung dan mulai menyatu ke dalam daging dan darah, sehingga jantung bukan lagi kelemahan yang fatal. Jadi, meskipun jantung keabadian Kaisar langkah kelima dihancurkan, tidak akan mengakibatkan luka yang fatal. Pada saat ini, dalam kehampaan di sekitar Xiaoyan, kekuatan abadi mengalir ke arah Xiaoyan. Akan tetapi, sebagian besar kekuatan abadi hanya melewatinya, sehingga sangat sedikit dari mereka yang benar-benar diserap oleh Xiaoyan. Jika situasinya ini terus berlanjut, mungkin akan sulit bagi Anda untuk menerobos keabadian Kaisar langkah kelima. Melihat situasi yang dihadapi Xiaoyan, Sang Ratu berkata dengan lembut. Bahkan setelah Sang Ratu selesai berbicara, semua kekuatan keabadian di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka matanya. Sial, masih gagal. Bagaimana bisa ini terjadi? Xiaoyan berkata dengan bingung, karena dia jelas-jelas dapat merasakan bahwa kekuatan keabadian terus memasuki tubuhnya. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal untuk menerobos. Sebenarnya, roh dunia yang Anda miliki sangat mencukupi untuk Anda menerobos. Bahkan Anda tidak membutuhkan kemauan yang kuat untuk menerobos keabadian Kaisar langkah kelima. Sang Ratu segera memberikan jawaban untuk Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.